bisa mimpin doa dulu, Pak, sebelum kita mulai acara ini, kegiatan kita ini. Oke, sebelum kita mulai sesi wawancara kita, kita berdoa dulu supaya ada keberkahannya dan juga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum Pak Kut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Yusi? Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah Pak. Begini Saya Pak Kut, saya nih minta waktunya Pak Kut. Kira-kira Bapak ada waktu nggak hari ini Pak? ya alhamdulillah Bu, hari ini saya longgar dan ada waktu luang lah. Jadi silakan Ibu, kira-kira ada keperluan apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak Kut, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid saya tuh kurang bersemangat Pak, kurang antusias di dalam kelas Pak pada proses pembelajaran saya. Ya. Bahkan selain kurang antusias, mereka juga mengerjakan tugasnya hanya 50% saja Pak. Saya jadi galau Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya enggak Pak? Oh, berarti ini anunya Ibu, permasalahannya Ibu ini berkaitan dengan antusias belajar anak-anak ya. Ya Pak. Ya, jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Baik Pak, saya mengharapkan ada solusi Pak dari permasalahan saya Pak. Kira-kira saya bisa mengatasinya Pak, itu Pak. Eh, Solusinya kira-kira apa gitu Pak? Ya, begini Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat murid-murid Ibu itu menjadi tidak antusias dalam pembelajarannya? Kalau saya ingat kembali sih Pak ya, sudah 2 kali pertemuan ini saya mengajar matematika itu mereka kurang antusias Pak. Kemungkinan Hmm. besar itu pembelajaran saya sepertinya monoton Pak, membosankan gitu Pak ya. Nah, eee, selain itu juga saya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat Pak, di pembelajaran yang saya berikan. Oh, begitu Bu ya. Jadi anak-anak menjadi mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Indikator yang menurut Ibu ciri-ciri mereka tidak antusias itu yang bagaimana Bu? Sedikit mungkin bisa diceritakan Ya. sedikit Bu? Ketika saya memberikan mereka tugas atau latihan, Pak, mereka tidak mengerjakannya, Pak. Mereka tidak Hmm. paham apa yang saya berikan hari itu, Pak. Bahkan Ya, ya, ya. mereka tidak menghiraukan apa yang saya berikan, Pak. Hmm. Jadi kira-kira menurut Ibu pembelajaran yang bagaimana yang kira-kira akan membuat mereka menjadi antusias dulu? Bagaimana Ibu? Kira-kira jenis pembelajaran yang bagaimana atau metode yang bagaimana mereka harapkan menurut Ibu? Ya, Pak, menurut saya mungkin murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan, Pak. Ya. Lalu apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk membuat anak-anak itu menjadi lebih antusias arti dari diri Ibu itu yang pola-pola yang bagaimana yang Ibu uh, terapkan, yang sudah Ibu Ya. lakukan? Baik Pak, nah pola-pola yang saya terapkan itu kemarin Pak ya, saya sudah memberikan mereka buku teks Pak, Hmm. tetapi masih kurang antusias mereka Pak dalam belajar. Nah, saya juga memberikan arahan agar mereka tuh banyak membaca di perpustakaan Pak, tetapi masih saja mereka bosan Pak pada saat saya memberikan pembelajaran. Oh, oke Bu. Berarti Ibu sudah melakukan ya. Arti ada hal-hal yang Ibu lakukan untuk mengatasi uh, tentang antusias anak itu.
apakah di sekolahnya Ibu ada perangkat lain selain buku teks, Ibu? Ada Pak, kebetulan di sekolah saya itu ada LCD Pak. Ada LCD, kemudian Ya. apa namanya, layanan internet juga, WiFi juga ada Pak di sekolah saya Pak. Oh, itu kan semua perangkat-perangkat yang artinya bisa memacu antusias. Dan apa Ibu sudah melakukan hal lain, artinya metode yang lebih dengan menggunakan alat-alat seperti apa? Intinya kan itu perangkat IT yang Ibu bisa gunakan untuk memancing antusiasnya itu. Apa Ibu sudah pernah melakukan itu, Bu? Menggunakan itu? Nah, kebetulan saya belum pernah, Pak. Saya berkeinginan nanti setelah pembelajaran berikutnya saya akan menggunakan perangkat-perangkat yang ada di sekolah saya, Pak. Misalnya seperti LCD atau misalnya seperti video-video pembelajaran yang ada di YouTube, Pak. Karena murid-murid saya itu lebih apa namanya, lebih termotivasi, Pak. Sebenarnya dalam pembelajaran itu jika proses pembelajaran itu mengasihkan, Pak. Ya. Berarti itu dari sumber belajar yang sudah ada, artinya Ibu sudah mencoba untuk melakukan. Terus rencana ke depannya Ibu bagaimana, Bu? Oh ya Pak, rencana saya sih Pak yang pertama adalah saya akan merancang Pak ya pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber seperti yang saya sebutkan tadi Pak, dengan menggunakan LCD, media, Mm-mm. media apa namanya video-video pembelajaran, kemudian bentuk tugasnya juga nanti saya mungkin saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran itu modelnya pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sesuai dengan keinginan mereka, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya dukung, saya suka rencananya Ibu, dan semoga mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa melaksanakannya. Ya, Bu ya. Terus kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat ini, yang Ibu rencanakan ini? Komitmennya dari Ibu bagaimana? Komitmen saya sih Pak, mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Yang pertama Pak tentunya, kemudian menggunakan sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu lebih senang Pak dalam kegiatan eksplorasi materi. Nah, tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan Pak pemilihan sumber belajar kepada murid saya. Karena saya akan menerapkan proses pembelajarannya berdiferensiasi, Pak. Oh ya, saya mendukung sekali apa yang Ibu rencanakan, tapi mungkin Ibu bisa simpulkan sedikit kira-kira gambaran yang bagaimana dari pembicaraan kita ini, langkah-langkahnya Ibu yang sudah Ibu rencanakan ini, mungkin bisa Ibu simpulkan sedikit. Artinya Baik, itu Pak. akan menjadi solusi untuk diri. Ya, terima kasih Pak. Untuk kedepannya mungkin saya Ya, akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya. Saya akan mengelompokkan anak sesuai dengan minatnya Pak. Nah, nanti saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang membuat mereka bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan. Selain itu juga, selain media pembelajaran juga, saya mungkin akan memberikan tugas-tugas kepada mereka itu tidak terlalu banyak, Pak. Nah, karena tugas-tugas yang banyak itu akan membuat mereka menjadi bosan. Mungkin itu, Pak, rencana saya ke depannya. dan itu sebenarnya itu sudah menjadi solusi untuk Ibu dari penentuan, karena antusias juga akan membangkitkan antusias dari anak-anak. Saya rasa Ibu sudah menemukan bentuk solusinya, dan semoga dalam penerapannya itu Ibu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya kira-kira begitu.
Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya sudah mendengarkan curhatan saya Pak Kut. Sehingga saya bisa menemukan solusi Sama-sama sendiri Bu. Pak atas permasalahan yang saya Sama-sama. hadapin. Mudah-mudahan kita bisa Oke. menjadi guru yang dirindukan oleh murid Pak ya. Terima kasih banyak Pak sekali lagi Luar atas biasa Bu. ya atas masukannya Pak, atas sarannya. Terima kasih banyak Pak Kut. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh Pak Kut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa? Saya. Ya. Bu. Assalamualaikum Ibu Yusi. Waalaikumsalam Pak Kut. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada banyak sekali ini Bu. Saya minta waktunya kalau boleh Bu. Mungkin saya akan bercerita sedikit bagaimana permasalahan saya yang saya hadapi saat ini Bu. Boleh Pak. Dengan senang hati Pak, boleh. Gimana Pak? Oh Ada jadi yang bisa saya begini Bu. bantu? Saya akan ceritakan sedikit Bu ya. Jadi saya ini dalam beberapa bulan ini saya mengalami sedikit masalah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kejenuhan Bu, dengan kejenuhan anak dalam dalam pembelajarannya mereka itu sepertinya jenuh sekali, tidak ada semangat seperti itu Bu. Oh, begitu Pak ya. Nah, sebelum kita masuk nih melanjutkan pembicaraan Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak Saya ingin dapatkan dari pembicaraan kita nanti nih Pak? Ya, saya ingin mendapatkan jadi Bu ya, terima kasih. Di sini saya ingin mendapatkan solusi atau obat untuk permasalahan saya ini yang berkaitan dengan kejenuhan murid saya ini, Bu. Semoga dengan saya berkonsultasi dengan Ibu ini, saya menemukan jalan keluar terbaik, Bu. Oh iya Pak. Menurut Bapak, hal apa yang membuat murid itu merasa jenuh, Pak? Menurut yang saya rasakan saat ini, Bu, yang pertama ada beberapa hal yang membuat mereka jenuh. Mungkin yang saya rasa datang dari diri saya dulu Bu ya, sebagai gurunya yang model pembelajaran saya yang saya terapkan mungkin kurang interaktif, terus suasana kelas yang kurang nyaman dan juga kondisi-kondisi cuaca juga Bu ya yang membuat mereka jenuh. Jadi ketika mereka datang, pertamanya senang Bu, tetapi ketika sudah masuk ke jam-jam agak-agak panas itu mereka itu tidak mau, kurang percaya diri lah, kalau disuruh maju juga enggak mau. Artinya mereka saya ikut jenuh Bu. Oh, begitu, Pak ya. Kira-kira apa saja, Pak, yang Saya dapat membuat murid Bapak itu kurang tidak jenuh, Pak, dalam menerima pelajaran dari Bapak? Kira-kira apa, Pak? saya setelah sebelumnya Ibu ya, saya coba tanya-tanya ke rekan-rekan sejawat ya, dalam arti sering-sering kecil lah. Saya diharapkan untuk menggunakan sumber belajar yang lebih interaktif seperti ya video, terus sumber belajar juga yang seperti media gambar yang menarik, dan yang artinya yang membuat anak-anak ataupun pola-pola ajar metode yang lain seperti mengajarkan menyanyi atau seperti bahasa teman saya itu ice breaking katanya. Itu yang disuruh saya Ibu. Wah, bagus sekali, Pak ya. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja Ya, yang bisa membuat murid-murid Bapak itu lebih bersemangat lagi, Pak, dalam pembelajaran? saya. Lebih bersemangat, ya. Jadi begini Bu.
saya sudah pernah menerapkan beberapa saran-saran dari teman-teman seperti ice breaking, terus apa namanya, dengan sumber belajar yang menarik, menampilkan gambar, tapi efeknya mungkin belum mungkin ini karena bentuknya ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek, Bu. Ada sih peningkatan motivasi belajar, tetapi setelah motivasi belajarnya ada beberapa juga yang menjadi artinya ada baru 50% yang ada efeknya, tapi yang 50% masih saya rasa belum ada perubahan, Bu. Oh, baik, Pak. Kira-kira Bapak sumber belajar apa saja, Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira yang bisa membuat mereka lebih antusias, Pak, lebih bersemangat? Ya, jadi karena kondisi di sekolah saya yang agak minim lah, Bu. Jadi jumlah murid yang enggak terlalu banyak. Jadi saya berusaha memanfaatkan sumber belajar dan media belajar. Saya ada sih dalam artian speaker di sana ada, Bu. LCD ada. Terus alat lab yang dalam arti ada bantuan kemarin ya seperti apa namanya Chromebook itu, Bu ya. Ada, cuma kendalanya agak di sinyal juga, Bu. Jadi saya mau maksimal, lebih maksimal lagi itu agak kurang bisa ke sana, Bu. Ya, Pak, berarti Bapak terkendala di sinyal, Pak, ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Bapak terhadap permasalahan yang Bapak hadapin tadi itu? Kira-kira rencana Bapak ke depannya apa, Pak? Jadi begini, Bu. Saya punya rencana dalam artian dari ini juga saya dapatkan dari saya belajar juga di video-video, Bu ya. Jadi ketika terkendala dengan sinyal, maka misalnya untuk video yang menarik untuk anak-anak, maka saya akan mencoba mengupload, Bu. Arti saya ambil video-video yang berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran, jadi saya simpan di laptop, baru kemudian saya akan tampilkan lewat LCD nanti, Bu. Itu rencananya. Terus kedua, saya akan membuat alat-alat peraga pembelajaran yang dalam arti lebih menarik, misalnya bentuk, karena di saya masih di kelas rendah, maka dunia bermainnya mereka juga harus saya ikuti, tidak harus dengan maunya saya mengontrol mereka dengan pola ajar saya saja, tetapi saya ingin tahu mengakomodir mereka lewat pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mau apa namanya membangkitkan potensi-potensi yang anak lewat pembelajaran yang saya akan mengakomodir dari kemampuan anak-anak itu dan bakat anak-anak itu lewat pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, Bu. Kira-kira begitu, Bu, yang saya coba terapkan. Bagus sekali rencananya Pak Kut, mudah-mudahan bisa berhasil Pak ya. Nah, kemudian Bapak, apa komitmen Bapak untuk kedepannya Pak terhadap rencana Bapak tadi? Kira-kira komitmen Bapak apa? Ya, komitmen saya karena ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru. Yang pertama, komitmen saya tidak akan menyerah, Bu. Apapun bentuk permasalahan itu, saya akan mantapkan diri. Setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Ya contohnya ini, cuma tadi dari sharing saya ini dengan Ibu, saya mendapatkan satu titik komitmen yang luar biasa bagi saya. Saya akan tetap berusaha mencari sumber-sumber belajar yang lain yang kira-kira mampu menaikkan antusias belajar mereka, terus menghilangkan kejenuhan mereka, meningkatkan motivasi belajar mereka sehingga semua rancangan pembelajaran yang saya buat itu bisa tercapai, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Ya Pak, bagus sekali Pak. Eh, tapi bagaimana Pak tindakan Bapak jika Bapak mengalami hambatan Pak dalam proses pembelajaran tadi? Ah, jadi begini, Bu, setiap setiap permasalahan itu pasti akan apa namanya ada dua sisi menurut saya, Bu. Ada berhasil dan ada gagal, dan gagal itu adalah bentuk dari hambatan-hambatan yang biasa. Yang pertama akan saya lakukan, Bu, saya akan berusaha bekerja sama dengan rekan sejawat saya. Yang pertama, kedua berkonsultasi dengan atasan saya,
bagaimana supaya kendala yang kira-kira yang eksternal ataupun internal yang berkaitan dengan lingkungan belajar yang tidak kondusif, ataupun berkaitan dengan perangkat pembelajaran dan sumber pembelajaran yang minim, saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan bendahara supaya bisa tersedia, Bu. Jadi untuk kendala mengatasi kendalanya mungkin dengan pola Ibu. Saya akan berusaha dari diri saya dulu supaya kendala itu bisa saya cari solusinya. Bagus sekali Pak Kut. Kira-kira Bapak apa yang dapat Bapak simpulkan Pak dari percakapan kita dari tadi Pak? Iya, oke Bu. Jadi saya bisa menyimpulkan apa yang kita apa yang saya sharingkan dengan Ibu itu, yang pertama kejenuhan itu bukan datang dari anak itu. Jadi mereka tidak membawa jenuh itu dari rumah. Karena tadi saya sempat memaparkan kok di jam-jam pertama mereka semangat, kok ke penghujungnya jadi tidak semangat. Berarti memang kendalanya saya sebagai guru ya tadi belum menemukan sumber belajar yang dalam arti mampu membangkitkan antusias belajar mereka berkaitan dengan motivasi mereka. Yang kedua, saya harus lebih aktif, Bu, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan murid pada murid saya, sehingga saya bisa menemukan solusinya atau membangkitkan pembelajaran itu menjadi lebih nyaman dan menyenangkan, Bu. Jadi kesimpulannya itu tadi, Bu, ya. Luar biasa Pak Kut. Sebenarnya Bapak bisa Pak mengatasi permasalahan Bapak. Tetapi kita lebih baik sharing Pak ya, dengan Ya, cara berbagi praktek baik seperti ini Pak ya. Mudah-mudahan saya kita bisa sering-sering berbagi praktek baik Pak Kut. terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya juga bersyukur, Bu. Mungkin solusi itu ada di saya, Bu, tapi yang membuka jalan saya untuk menemukan solusi itu kan ada di Ibu. Artinya kolaborasi itu penting, Bu. Saya mungkin tersimpan kalau selama ini kalau saya tidak sharing dengan Ibu, mungkin rencana-rencana di otak saya tidak keluar, Bu. Jadi tersimpan saja tapi tidak bisa pergunakan. Mungkin lewat sharing ini saya menemukan jalan saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, sehingga kejenuhan yang dirasakan oleh murid-murid saya itu menjadi hilang, Bu. Terima kasih, Bu, Luar atas waktu. biasa Pak Kut. Ya Pak Kut, sama-sama Pak Kut. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama juga. Ya Pak. Sampai jumpa di lain waktu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.